Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Mahfud MD buta dan tuli soal korupsi di Indonesia. Kata Mahfud MD, sekarang pemerintahan Joko Widodo merajalela masalah korupsi, termasuk lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, semua korupsi. Tidak ada yang tidak korupsi. Dan perbuatannya sangat memalukan negara Indonesia. Padahal dia aparat negara yang sudah digaji, tetapi tetap saja dia melakukan perbuatan korupsi. Itulah tudingan daripada Mahfud MD terhadap permintaan dalam perbuatan korupsi atas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mahfud MD seperti buta dan tuli, tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa perbuatan korupsi zaman pemerintahan Presiden Soeharto selama 30 tahun melakukan perbuatan korupsi sangat merajalela. Tetapi satu orang pun koruptor tidak ada yang diadili di muka pengadilan. Ditambah lagi, banyak simpanan uangnya di Bank Swiss, sampai anaknya penuh bergelimang harta kekayaan yang disebut keluarga cendana. Jadi banyak sekali, termasuk juga diambilnya di Gelora Bung Karno dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Itu semua dulu dikuasai oleh keluarga cendana, walaupun sekarang sudah diambil oleh pemerintah. Demikian juga korupsi zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode, marak perbuatan korupsi. Sampai kader Partai Demokrat banyak tersangkut korupsi, sampai dihukum hakim seperti Andi Malarangin, Angelina Sondak, Muhammad Nasaruddin, Anas Urbaningrum dengan cara korupsi dalam proyek mangkrak, di mana setiap proyek dibangun 25%, sedangkan biaya anggaran 75% dikorupsi. Akibatnya proyeknya mangkrak karena dananya sudah habis dimakan. Tidak ada anggarannya untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Dalam zaman Presiden Joko Widodo, setiap orang korupsi yang didukung alat bukti, koruptornya dihukum, diadili. Ditambah lagi Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang membawahi kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Seharusnya tugas Mahfud MD menindaknya. Kelihatan tidak mampu mengatasinya, malah menyalahkan Presiden Joko Widodo. Jadi saya lihat Mahfud MD ini membandingkan daripada perbuatan korupsi zaman Presiden Joko Widodo dengan Soeharto dan juga SBY sangat berbeda lah. Di sana perbuatan korupsi sangat besar-besaran pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Soeharto, banyak perbuatan korupsi. Apalagi zaman Soeharto, dia selama 30 tahun memerintah, di mana korupsinya banyak merajalela, tetapi satu pun tidak ada koruptornya sampai ke pengadilan, disidangkan sampai ke pengadilan. Semua aman melakukan perbuatan korupsi dalam zaman pemerintahan Soeharto. Tetapi berlanjutlah terus masalahnya sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sampai dia menjabat 3 periode, di mana perkara korupsinya sangat besar, terutama sistem mangkrak dibuatnya. Jadi setiap proyek itu hanya dilaksanakan 25%, sedangkan 75% dia dinikmati uangnya, sehingga proyeknya mangkrak. Tidak ada lagi anggarannya untuk melanjutkan pembangunan tersebut, sehingga proyek itu mangkrak. Ada yang tidak pernah didengar oleh Mahfud MD seperti buta dan tuli dia. Mendengarnya pun tidak, melihatnya pun tidak. Apalagi dia sepertinya tuli, tidak pernah mendengar yang lainnya dari atas informasi tersebut. Dan juga dia tidak pernah mendengar, jadi sepertinya dia tuli atas perkembangan masyarakat. Di samping itu juga buta dia tidak melihat masalah proyek pembangunan yang mangkrak di mana-mana, sehingga dia terutama masalah pembangunan di Cikeas, di pembangunan di daerah Hambalang tersebut penuh, bangunannya sudah banyak,
dan sekarang tidak dilanjutkan pembangunannya, sudah rapuh, sudah banyak karatannya, tidak, itu kan sudah kelihatan mata. Tetapi untuk Mapoi MD itu sama sekali tidak pernah dilihatnya, karena dia buta dan tuli atas semua masalah informasi, masalah korupsi tersebut. Sampai dia menyatakan dalam pemerintahan Joko Widodo sudah amburadul semua masalah korupsi. Dari mana semua terlibat, baik polisi, baik jaksa, baik hakim, semua ikut koruptor. Padahal itu di bawah binaannya, di bawah kementerian koordinatornya, di bawah pengendaliannya. Berarti Mapoi MD ini tidak bisa mengendalikan masalah korupsi tersebut, sehingga sampai dia putus asa. Malah menyalahkan daripada Presiden Joko Widodo. Padahal dia yang salah, tetapi yang disalahkan Presiden Joko Widodo. Karena kalau saya lihat dalam zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat bagus, di mana perbuatan korupsi kalau ada alat buktinya langsung ditindak sesuai hukum yang berlaku. Seperti Menteri Sosial dulu dan juga Menteri Kelautan dan lain sebagainya langsung ditindak, tidak ada yang disembunyikan perkaranya tersebut, semua diambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya sebaiknya Mapoi MD daripada dipecat Joko Widodo, lebih baik Mapoi MD mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Jangan menjelek-jelekan kinerja Presiden Joko Widodo, padahal dirinya Mapoi MD tidak cerdas mengatasi masalah tersebut, masalah korupsi tersebut. Sekian dan terima kasih.